Shalom Bapak dan Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Di pagi hari ini di tanggal 28 Januari 2026 kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita untuk menjalani hidup kita di hari ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu. Engkau memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Di pagi hari yang indah ini, kami akan melakukan aktivitas kami, tapi sebelumnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk kami sebarkan di hari ini, yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang membagi firman-Nya, agar kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan dan menambah pemahaman para pendengar. Terpuji-puji nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Saya akan bacakan secara perlahan supaya kita bisa dapat mengerti. Kita mulai Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan kenapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel
dan sesudah kita telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Dalam firman Tuhan ini adalah sambungan dari kitab yang kemarin Bapak Ibu ya. Di hari kemarin dijelaskan bahwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh, yang dari lahirnya lumpuh di gerbang bait Allah. Yang lumpuh ini datang meminta sedekah kepada Yohanes dan Petrus. Kemudian Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang ada pada kami akan kami berikan kepadamu. Kemudian dia disuruh berdiri dan dia bisa berjalan. Karena Petrus berkata, dalam nama Yesus anak orang Nazaret itu, kamu sembuh. Dan si orang lumpuh itu sembuh. Dan saat mereka berjalan ke dalam bait Allah, itu di ayat 11 dikatakan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Yang lumpuh itu, yang sudah disembuhkan itu, yang diberikan mukjizat itu, mengikuti mereka terus. Nah, maka seluruh orang banyak sangat keheranan dan mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Nah, kemudian Petrus melihat orang-orang itu dan berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran? Ini bukan karena kami, tapi Allah telah memuliakan Kristus, karena Kristus telah naik ke surga dan rohnya telah menyembuhkan orang ini. Itulah kira-kira penjelasannya. Nah, pembicaraan itu terus berlanjut. Nah, sampai di ayat 19. Nah, di sini poin yang paling penting. Kalau saya baca ya, Kisah Rasul 3 ayat 19 itu katakan, karena itulah sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kita sadar dan bertobat, kemudian Tuhan menghapus dosa kita. Nah, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, jadi di sini ada beberapa poin penting yang harus saya katakan. Bahwa di ayat 19 itu dikatakan bahwa sadarlah dan bertobatlah. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau di terjemahan beberapa Alkitab itu dia katakan sadarlah itu ada artinya bahwa tunjukkanlah penyesalan dan berubahlah. Nah, itu dia poin pertamanya. Di ayat 19 di Alkitab dikatakan sadarlah dan bertobatlah. Kalau kita cari arti yang lebih mendalam, itu dikatakan tunjukkanlah penyesalan akan dosamu dan berubahlah. Nah, setelah itu kemudian kan ada dilanjutkan dengan supaya dosamu dihapuskan. Nah, kemudian dikatakan dosamu akan dihapuskan kalau kita sudah menunjukkan penyesalan dan kalau kita sudah berubah. Tuhan akan menghapuskan dosa kita. Nah, dosa ini dalam artian bukan dosa yang ringan Bapak Ibu ya. Tapi ada beberapa saduran dosa ini di beberapa sumber Alkitab saya lihat bahwa itu dosa itu adalah noda. Dosa itu adalah aib.
dosa itu adalah celah, sehingga kita tidak tercela, tidak memiliki aib, dan tidak memiliki noda. Nah, seperti itu. Jadi kita ditunjukkan untuk menunjukkan penyesalan kita akan dosa dan berubah. Setelah kita berubah, setelah kita menunjukkan penyesalan dan kita berubah, noda, aib, dan celah kita itu akan dihapuskan oleh Tuhan. Oke. Setelah kita tunjukkan penyesalan dan setelah kita berubah, noda, aib, dan celah kita itu akan dihapuskan Tuhan. Dihapuskan dalam artian bukan terus hilang noda itu, bukan terus hilang aib dan celah itu, tapi diampuni. Apa-apa perbuatan kita yang kita lakukan, kalau kita lakukan menunjukkan penyesalan dan perubahan, dan kita lakukan perubahan, maka noda, aib, dan celah itu akan diampuni, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kalau kita lihat lagi di ayat 19 itu dikatakan bahwa ayat 20 ya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Nah, kelegaan itu artinya bukan langsung ujuk-ujuk noda diampuni, aib diampuni, celah kita diampuni, kemudian kita lega, bebas gitu, free. Bukan begitu konsepnya. Tapi Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Nah, ini kelegaan ini adalah, kalau kita mengacu pada beberapa sumber Alkitab, dikatakan bahwa kelegaan itu maksudnya adalah masa istirahat di hadapan Allah akan datang kepadamu. Jadi prosesnya pertama tunjukkan penyesalan, berubah, noda, aib, celah kemudian diampuni. Kemudian berikutnya ada masa istirahat di hadapan Allah. Kita tunduk pada Tuhan. Setelah diampuni dosa kita itu, kita tunduk ke hadapan Tuhan. Dan setelah itu Allah akan mengutus Yesus Kristus untuk memulihkan. Nah, di tahap pemulihan inilah Bapak Ibu, baru noda celah itu baru betul-betul dihabiskan. Tuhan menunjukkan jalannya melalui Yesus Kristus untuk memulihkan dosa-dosa kita itu. Nah, jadi bukan ketika kita menunjukkan penyesalan, kemudian berubah, noda, aib, celah kita itu diampuni, kemudian kita tunduk masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengutus Yesus Kristus anaknya untuk memulihkan. Nah, Yesus Kristus itu diartikan sebagai Roh Kudus yang datang untuk memulihkan. Bukan Yesus Kristus yang kita tunggu kedatangan yang kedua kali itu, Bapak Ibu. Dalam hal ini Yesus Kristus dalam artian Roh Kudus, karena hakikatnya itu Allah, Yesus Kristus anaknya, dan Roh Kudus itu satu hakikat. Nah, jadi ketika kita mengaku dosa kita, menunjukkan penyesalan dan berubah, noda, aib, dan celah kita itu diampuni, kemudian kita ambil, Tuhan akan memberikan masa istirahat di hadapan Allah. Kita akan banyak terus masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, menyembah. Nah, kemudian akan diutus Yesus Kristus untuk memulihkan. Di tahap pemulihan inilah noda, aib, celah itu betul-betul dibersihkan, Bapak Ibu. Nah, memulihkan itu dalam artian bukan namanya pulih terus habis begitu, tidak, tapi itu alurnya Tuhan, versinya Tuhan memulihkannya, itu versinya Tuhan. Nah, ada beberapa sumber Alkitab yang saya lihat ada yang menarik ini. Pemulihan itu ada dua, Bapak Ibu. Satu, pemulihan restorasi, restoration.
dan pemulihan restitution. Pemulihan restoration itu adalah mengembalikan ke keadaan semula. Itu restorasi. Nah, kembalikan ke keadaan semula. Nah, dan yang kedua itu adalah pemulihan restitution. Pemulihan restitusi. Kalau pemulihan restitusi itu maksudnya adalah mengganti rugi secara material segala kerugian dan mengembalikan barang yang hilang kepada pemilik yang sah. Nah, itu restitusi. Jadi pemulihan yang dimaksud dengan mengutus Yesus Kristus untuk memulihkan itu adalah pemulihan restitusi, bukan pemulihan restorasi. Pemulihan restitusi itu mengganti rugi secara material. Jadi segala kerugian-kerugian itu diganti oleh Yesus. Nah, dan Ia akan mengutus kepadamu Dia yang dipersiapkan untukmu, yaitu Yesus Sang Mesias. Kan ada tulisan di situ. Nah, jadi Tuhan Yesus yang datang itu untuk membantu kita setelah kita masuk dalam hadirat Tuhan itu. Pemulihan yang dilakukan itu melalui Roh Kudus. Bukan kita tunggu kedatangannya yang kedua kali, bukan. Nah, tapi pemulihannya melalui Roh Kudus. Nah, kalau kita contohkan tentang restorasi dan restitusi ini, misal begini, itu kan cerita dosa tadi itu noda. Noda itu contoh tinta pulpen di baju, tinta ballpoint di baju. Itu kalau restorasi itu tinta yang terkena baju kita itu dikasih krim pemutih supaya keluar itu nodanya. Supaya kembali lagi baju kita itu berwarna putih, kita kasih krim pemutih, terhapuslah noda itu. Oke, tetapi kualitas kainnya jadi berkurang. Kenapa? Karena unsur pemutih itu ada yang merusak baju. Jadi aturannya baju itu kapasitasnya 100%, dia ketebalannya berkurang jadi 90%. Serat-seratnya berkurang 10%. Itu kalau namanya restorasi. Tetap dia bisa hilang, tapi kualitas bajunya kurang. Nah, sementara restitusi itu adalah noda tinta di baju dengan krim pemutih untuk mengembalikan dari noda. Dengan krim pemutih itu, dengan memutihkan kain, dikasih krim pemutih seperti restorasi itu. Tetapi setelah hilang itu nodanya, kualitas kainnya juga diperbaiki. Segala kerusakan di kain itu juga diperbaiki sampai seperti baru. Nah, itu namanya restitusi. Jadi restitusi itu posisinya lebih dalam lagi dari restorasi. Restorasi tinta pulpen yang di baju itu bisa hilang tapi menggunakan krim pemutih. Nah, krim pemutih itu mengurangi kualitas seperti itu ya. Nah, ada lagi kalau restitusi itu noda tinta di baju terkena krim pemutih tetapi kualitas kainnya diperbaiki juga sehingga kainnya seperti baru. Nah, itulah namanya restitusi. Jadi pemulihan yang dimaksud itu adalah pemulihan restitusi. Sehingga kalau kita ambil kesimpulannya, pertama, Tuhan mengharapkan kita untuk menyesali perbuatan dosa kita, agar dosa kita diampuni, noda, dosa, aib, celah kita diampuni. Kalau kita sudah menyesali dan mau berubah, itu akan diampuni noda, aib, dan celah itu. Nah, kemudian kita harus masuk ke dalam masa istirahat di hadapan Allah. Masa istirahat di hadapan Allah itu adalah
dengan membangun hubungan yang baik dengan Allah, membangun waktu untuk menyembah, menyenangkan hati Tuhan, berdoa, banyak-banyak masuk dalam hadirat Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan, misalnya dengan membaca Alkitab, itu dilakukan begitu. Nah, kemudian setelah itu Yesus Kristus akan memulihkan melalui Roh Kudus. Pemulihannya itu adalah pemulihan restitusi. Jadi noda kita yang besar itu, aib kita yang besar itu, celah kita yang besar itu akan dihapuskan. Oke. Dan kita dibaharui seperti baru kembali. Nah, itu dia gambarannya. Cuman berapa lama waktu ketika Tuhan mendatangkan kelegaan, kita harus masuk ke dalam masa istirahat di hadapan Tuhan sampai Tuhan mengirimkan pemulihan yang sifatnya restitusi itu. Nah, kita manusia kan selalu berbicara tentang waktu. Ya, kalau kita masuk ke dalam proses itu, kita harus percaya penuh kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu bisa memulihkan, dan pemulihan itu dilakukan dengan waktunya Tuhan, karena Tuhan itu punya alur tersendiri. Tuhan memulihkan bukan dengan versi kita, tapi dengan versinya Tuhan. Nah, itu dia ya. Karena ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi karena kita punya kehendak bebas. Kehendak bebas ini Tuhan tidak bisa larang. Bukan ketika kita mau jatuh ke dalam dosa Tuhan kemudian tempeleng kita gitu. Enggak begitu. Tapi kita punya kehendak bebas. Makanya kita harus hidup dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan terus. Nah, setelah kita menyembah Tuhan, kita hidup dalam roh. Nah, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Tapi jika jatuh ke dalam dosa, Tuhan bertindak bukan sebagai penghalang kita masuk ke dalam surga itu, ke dalam kejahatan itu, karena kita punya kehendak bebas. Nah, oleh karena itu kita diperlukan untuk cepat-cepat berubah. Ketika jatuh dalam dosa, cepat-cepat berubah. Kita harus cepat-cepat menyesali perbuatan dosa kita dan berubah, agar dosa-dosa kita diampuni dan kita masuk dengan banyak waktu, dengan masa istirahat di hadapan Allah. Kalau kita istirahat di hadapan Allah itu maksudnya kan istirahat duduk gitu, duduk tenang. Kalau istirahat kan begitu, capek kerja istirahat duduk tenang. Nah, di saat itulah masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti itu yang Tuhan mau. Dalam posisi kita istirahat, hati yang tenang, masuk ke dalam Tuhan. Nah, berapa lama prosesnya itu tidak tahu berapa lama prosesnya. Dari kita memberikan waktu kepada Tuhan sehingga dia bisa memulihkan. Ya, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai setahun, 2 tahun. Itu haknya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Tapi yang pasti ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kita bisa datang ke hadiratnya. Nah, seperti itu ya. Jangan pula kita bermain di dalam pikiran kita sendiri, menganggap kita itu punya kemampuan yang super untuk menjalani kehidupan di dunia ini tanpa Tuhan. Nah, banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu ya, banyak utang. Kemudian karena banyaknya utangnya, ada pula itu yang lawan jenisnya yang suka dengan dia tapi beda agama. Nah, akhirnya dimaui menikah dan pindah agama begitu.
Oke. Nah, itu bukan jalan keselamatan, itu pikiran kita sendiri. Padahal kita nggak tahu ketika kita sudah pindah agama, Kristus malah menjauh dari kita kan. Nah, kita tidak dipenuhi Roh Kudus lagi. Begitu tidak dipenuhi Roh Kudus, rupanya tidak tahu lawan jenisnya yang temannya menikah itu punya utang lebih banyak dari dia. Karena itu bukan pilihan Tuhan sama kita. Oleh karena itu, jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus cepat-cepat menyesali perbuatannya dan berubah dan masuk ke dalam masa istirahat dengan Tuhan ini, sehingga Tuhan bisa memberikan pemulihan dengan restitusi. Pemulihan dengan restitusi, bukan pemulihan dengan restorasi. Kematian Kristus di kayu salib itu adalah pembayaran cash. Kalau dibilang pembayaran cash, mengganti rugi secara material. Jadi kita sudah rugi kita karena dosa itu. Rugi, sungguh-sungguh rugi. Dan Tuhan mau membayar kerugian itu. Nah, tapi dengan versinya Tuhan, bukan dengan versinya kita. Demikianlah pendengaran penjelasan khotbah di hari ini ya Bapak Ibu ya. Tuhan melalui perikop ini, Tuhan mengharapkan kita menyesali perbuatan dan dosa kita dan mengharapkan kita berubah, dan Tuhan menghapuskan dosa kita, dan kita harus masuk ke dalam masa istirahat di hadapan Allah untuk mendapatkan kelegaan hingga akhirnya Kristus melalui Roh Kudus yang bertindak sebagai pemulih dengan cara restitusi. Demikianlah khotbah hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia namamu. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami percaya Tuhan memulihkan kami, memulihkan dengan restitusi kehidupan kami di hari ini dan hari-hari berikutnya. Tak lelahnya kami mengucapkan terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di kayu salib. Engkau ya Tuhan yang bertindak sebagai penanggung jawab kami. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan yang telah mengganti rugi atas setiap dosa kami ucapkan terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.